kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Nanin. Kali ini Miss Nanin akan mengajar kalian pelajaran tematik kelas 3. Kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan di subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran 5. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran kita hari ini? Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gambar seri, serta kita akan belajar arti penting bersyukur sebagai pengamalan Pancasila. Perhatikan gambar itu. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar seorang anak laki-laki. Menurutmu, anak laki-laki itu bagaimana? Ya, dia terlihat sehat dan bersemangat. Sekarang, diskusikan dengan orang tuamu, kakakmu, atau dengan gurumu. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman. Diskusikan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan tubuh kita sehat. Ada banyak hal yang menyebabkan tubuh kita sehat. Salah satunya adalah makan. Makhluk hidup memerlukan makanan supaya ia tetap bertahan hidup. Makanan yang dibutuhkan makhluk hidup adalah makanan yang sehat. Selain makanan yang sehat, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Apakah itu? Ya, kita perlu memperhatikan aturan-aturan ketika makan. Aturan yang pertama adalah pastikan makanan kalian tetap tertutup untuk menghindari kotoran atau lalat yang hinggap pada makanan kalian. Yang kedua, kalian sebaiknya mencuci tangan sebelum makan. Mungkin ketika sebelum makan, kalian memegang benda-benda dan kotorannya menempel di tangan kalian. Kotoran ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi, sebaiknya kalian mencuci tangan sebelum makan, supaya tangan dalam keadaan yang bersih. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah berdoa. Berdoa adalah mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berkat terbaik buat kita. Tuhan juga sudah memberikan tubuh yang sehat buat kita. Jadi, sebaiknya sebelum makan kita berdoa. Hal yang perlu diperhatikan yang keempat adalah makan tidak berbicara dan tidak bercanda. Berbicara dan bercanda ketika makan dapat menyebabkan kita tersedak. Apabila kita tersedak, dapat mengganggu pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, hindari berbicara dan bercanda ketika makan. Yang kelima adalah mencuci tangan setelah makan. Mungkin ketika makan kalian memegang makanan, jadi sisa-sisa makanan masih menempel di tangan kalian.
Supaya tangan kalian tetap bersih, cucilah tangan setelah makan. Makan makanan yang sehat dan melakukan aturan-aturan makan dengan benar dapat menyebabkan tubuh kita sehat. Mengapa kita harus menjaga tubuh tetap sehat? Firman Tuhan di Roma 12 ayat 1b dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ternyata dengan menjaga kesehatan tubuh, kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Tuhan senang jika kita menjaga dan merawat tubuh kita. Oleh karena itu, lakukan aturan-aturan makan dengan benar supaya tubuh kalian sehat. Hai, apa yang dilakukan anak itu? Ya, mereka sedang berdoa. Mengapa mereka berdoa? Berdoa adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan sudah banyak memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Bersyukur dan berdoa merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah dengan bersyukur dan berdoa. Jadi, jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gambar seri. Gambar seri adalah beberapa gambar yang merupakan satu rangkaian. Masing-masing gambar punya cerita, tetapi antara gambar yang satu dengan gambar yang lain saling berhubungan. Supaya kalian dapat menceritakan gambar seri dengan baik, perhatikan baik-baik gambar seri itu. Kemudian, ceritakan dengan kata-kata kalian sendiri. Ingat, cerita dari gambar yang satu dengan yang gambar lainnya saling berhubungan. Setelah kalian menceritakan gambar seri, ayo tulis cerita gambar seri kalian dengan diketik atau ditulis tangan. Jangan lupa upload di TD Smart ya. Oh iya, kalian juga perlu memperhatikan cara penulisan yang benar. Ketika kalian menulis, perhatikan penulisan kata-katanya. Tulis dengan ejaan yang benar dan penggunaan huruf kapital yang benar. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf besar biasanya ditulis pada awal kalimat dan nama orang. Terima kasih ya. Kalian sudah memperhatikan apa yang Miss Nanin ajarkan hari ini. Sampai jumpa. Thank you and God bless you.